Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasantri IAIN Tulungagung yang selalu saya banggakan, mari kita lanjutkan pelajaran Aqidatul Awam kemarin. Abuhu Abdullah Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manaf bin Yang Tasib. Abuhu utawi bapake Kanjeng Nabi Muhammad atau Nabi Yuna iku Abdullah Abdul Muthalib kang dadi putra jalere Sayyid Muthalib. Abdul Muthalib itu nama aslinya Amir wa Hashimun lan kang dadi putra jalere Sayyid Hasyim. Sedangkan Sayyid Hasyim itu asli namanya adalah Umar atau boleh dikatakan Ala. Karena apa? Li'uluwi martabatihi. Karena derajatnya sangat tinggi. Nyapa kok diarani tinggi? Ada peristiwa apa? Atau ada kejadian apa? Atau sifat yang bagaimana? Dinamakan martabatnya tinggi karena yang namanya Sayyid Hasyim itu sering memberi istilahnya jenang kepada manusia di dum-dumne. Jadi kalau memasak jenang, tetangganya itu dikasih semuanya. Itu Sayyid Hasyim. Makanya di situ dijuluki Allah. Terus Abdul Manaf itu aslinya memakai ta artinya matab. Maksudnya matab, bukan manap tapi matab. Matab itu nama dari salah satu berhala. Abdul Matab itu nama salah satu dari berhala. Karena apa kok dinamakan Matab di situ? Karena ibunya Abdul Manaf itu sebagai juru ladinya berhala tersebut. Lek saiki, kalau sekarang itu berhala itu dikasih dupa atau dikasih menyan atau minyak atau dikasih bunga-bungaan. Itu keseharian dari ibunya Abdul Manaf. Yang tasib dadi sebangsa sapa Nabi Yuna. Wa ummuhu ibunya Nabi Muhammad iku Aminatus Zuhriyah. Namanya Dewi Aminah. Kuwi bangsa tedak turune Zuhrah. Ardo'athu nusoni ing Nabi Yuna sapa Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah tu kang bangsa tedak turune Sayyid Sa'ad yang menyusui Nabi Yuna, Nabi Muhammad itu adalah Halimatus Sa'diyah. Selain Halimatus Sa'diyah, yang menyusui Nabi Muhammad adalah Siti Suwaibah. Jadi Suwaibah itu juga pernah menyusui Nabi Muhammad. Tapi
Nabi Muhammad menyusu pada Suwaibah itu tidak lama. Yang paling lama itu adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu menyusui sampai 2 kali. Pertama, setelah Nabi Muhammad itu umur 2 tahun, itu dikembalikan pada ibunya. Setelah itu, karena istilahnya kangen dengan Nabi Muhammad, dan ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad itu tingkah lakunya tidak sama dengan anak kecil pada umumnya, sehingga Halimatus Sa'diyah itu merasa gemes pada Nabi Muhammad, sehingga diminta lagi untuk disusui lagi. Kemudian oleh ibunya Aminah itu dikasihkan pada Halimah. Ketika menyusui yang kedua ini ada kejadian-kejadian, termasuk kejadian ada salah satu orang dari golongan Nasrani dari daerah Ethiopia itu datang menemui Halimatus Sa'diyah. Tujuannya apa? Tujuannya minta supaya Nabi Muhammad itu tadi diserahkan kepada orang tersebut. Tapi oleh Halimatus Sa'diyah itu tidak dikasihkan. Kejadian yang kedua itu ada orang laki-laki 2. Sebenarnya itu malaikat yang menyamar sebagai orang laki-laki, datang kepada Halimatus Sa'diyah minta Nabi Muhammad akan dioperasi. Ketika itu ya akhirnya Halimatus Sa'diyah itu memberikannya, dioperasi ya sesuai dengan yang diceritakan pada hadis dan pada Al-Quran tersebut. Kemudian selanjutnya oleh Halimatus Sa'diyah itu diserahkan kepada keluarganya lagi. Karena apa? Karena Halimatus Sa'diyah itu takut kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yaitu berarti Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad itu terjadi atau berjalan dua kali. Terusnya soal kewajiban ipun tiang mukallaf nyumerapi nasab ipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking arah rama saha ibu punika ngantos dumugi sinten lan pundi rupinipun? Jawab, ingkang saking arah ramanipun ngantos dumugi Sayyid Adnan. Dene rupinipun inggih punika kados ingkang kasebat wonten bait ngandhap menika. Isruna jatan min jududil Mustafa yajibu alaina hifdzuhum bila khofa. Isruna utawi 20. Isruna
utawi 20 apane jaddan mbai min jududil Mustafa kang tetep saking pira-pira mbae nabi kang jejuluk Mustafa iku wajib alaina ing atase kita apa hifdzuhum ngapalaken isruna bila khofa kelawan tanpa samar. Jadi seorang mukallaf itu wajib menghafalkan silsilahnya Nabi Muhammad sampai 20. Khudhum ngalat tarbibi Abdul Muthalib Fahashimun Abdumana Fifham Tusib Khudhum ngalapo sira ing isruna Khudhum ngalapo sira ing isruna ngalat tartibi ing atase urut-urut ngalat tartibi ing atase urut-urut rupane Abdul Muthalib bae Nabi Abdul Muthalib Fahashimun mongko Sayyid Hasim Fahashimun mongko nuli Sayyid Hasim Abdul Manafin mongko nuli Abdul Manaf ifham fahamo sira tusib mongko mekenani bener sapa sira tusib mongko mekenani bener sapa sira Kusayu lan kusayi lan kusayi Kusayi ini nama aslinya adalah Zaidun atau boleh dikasih nama Yazid Zaidun atau Yazid Mak Kilabin sartane Sayyid Kilab. Kalau Kilab itu nama aslinya adalah Hakim. Dijuluki Kilab dikarenakan suka berburu hayawan dan hayawan tersebut kebanyakan anjing, maka dijuluki Kilab. Kilab itu dari kata kalbun. Kilab itu jamak dari kalbun. Kilab artinya banyak anjing. Anjingnya bermacam-macam namanya. Ada basar, enek opo. Summa murrah mongko nuli murrah. Summa murrah mongko nuli murrah. Ka'bun lan Ka'ab. Ka'bun lan Ka'ab.
Lu'ayyi lan Lu'ayyi. Lu'ayun lan Lu'ayyi. Lu'ayun lan Lu'ayyi, golibun lan golib. Golibun lan golib, Sayyid golib. Zumiroh kang anduweni kekuatan atau akal. Zumiroh kang duweni kekuatan atau akal. Zumiroh kang anduweni akal. Fihrun lan fihr. Fihrun itu nama salah satu batu yang memanjang. Fihrun. Fihrun lan fihr. Yalihi nyandingi ing fihr. Sopo malikun malik. Sopo malikun malik. Dinamai Malik karena apa? Karena sebagai kepalanya orang Arab. Dinamakan Malik. Wan nadru lan nadhur. Wan nadru lan nadhur. Nama aslinya Qais. Nadhur itu nama aslinya Qais. Karena tingkah lakunya yang baik itu dijuluki nadhur. Nadhur itu maknane mencorong. Kelakuannya yang baik, tingkah lakunya yang baik, itu akhirnya dijuluki nadhur. Lek kelakuane sangke eleke kuwi dijuluki tikus. Tukang korupsi diarani tikus karena terlalu sering korupsi. Kinanah lan kinanah. Kinanah lan kinanah. Khuzaimah lan Khuzaimah. Khuzaimah lan Khuzaimah. Mushtaharun kang den masyhuraken sapa Khuzaimah. Mushtaharun kang den masyhuraken sapa Khuzaimah. Mudrikatun Ilyasu minhum ma'mudor. Nizaro ma'ati ja'a fil khobar. Mudrikatun lan mudrikah. Mudrikatun lan mudrikah. Nama aslinya Umar. Mudrikah itu nama aslinya Umar. Ilyasu lan Ilyas. Ilyasu lan Ilyas. Ilyas ini nama aslinya Husain. Dinamai apa itu? Dinamai Ilyas itu dikarenakan pada waktu lahirnya Ilyas itu ayahnya sudah keadaan tua bangka, sampai tuane. Terus akhirnya anake kuwi mau dijuluki Ilyas sampai sekarang.
Minhum iku setengah saking isruna. Minhum iku setengah saking isruna. Mak mudor sartane mudor. Mak mudor sartane mudor. Mudor ini nama aslinya juga Umar. Dinamakan mudor karena kesukaan dari mudor itu minum susu yang kecut. Kecut itu ya bahasa Indonesia nih. Masam. Kalau bahasanya Pak Basar asem. Bahasa Indonesia nih Mahasantri itu masam. Kalau Pak Basar asem. Asem kecut gula legi. Nizarun lan nizar. Nizarun lan nizar. Nama asli nizar itu adalah Khildan. Nizar atau nazar. Nizar atau nazar. Dinamai nazar karena ayahnya melihat cahaya di kedua mata Nabi Muhammad SAW dan itu sangat langka. Makanya duwe anak kuwi dijenengne nazar atau nizar. Jadi ayahnya nizar itu pernah melihat pada kedua matanya Nabi Muhammad itu bercahaya. Itu bercahaya. Sangke mareme. Duwe anak dijenengne nazar atau nizar. Nazar atau nizar itu artinya langka. Langka, kejadian yang sangat langka. Makanya dia di anaknya dijuluki nizar. Aslinya jenenge anaknya kuwi memang ya Khildan. Mu'addi sartane mu'ad. Mu'addi sartane mu'ad. Ja'a halih teko sapa mu'ad. Ja'a teko sapa mu'ad fil khobari ing dalem hadis. Fil khobari ing dalem hadis artinya mu'ad ini sering meriwayatkan hadis dari Nabi. An Mu'ad ngono. Begini kola sapa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Mu'ad. Jadi sumber cerita itu dari Mu'ad, kemudian dirawikan oleh rawi Muslim, Bukhari dan lain sebagainya itu. Makanya nek kene diarani ja'a fil khobari. Jadi Mu'ad itu sering memberi kabar yang kepada orang lain, yang kabar itu tadi asli dari Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhif lan ngumpul nosiro. Wadhif lahum
adnana ya fasihu kaimayatimun nasabus sahihu wadhif lan ngumpulno sira wadhif lan ngumpulno sira lahum maring isruna ngumpulne adnana ing adnan adnana ing adnan adnana ing adnan adnan itu aslinya ya adan aslinya adan jenenge iku kalau Mu'ad itu nama aslinya Abu Qudoah Abu Qudoah iku nama asli Mu'ad. Dinamakan Mu'ad karena ayahnya itu sebagai pada waktu Nabi Muhammad itu sebagai yang mempersiapkan alat perang. Itu ayahnya Mu'ad atau ayahnya Abu Qudoah. Karena sering melakukan yang seperti itu, akhirnya oleh ayahnya atau oleh orang lain anaknya dijuluki Mu'ad. Mu'ad itu orang yang mempersiapkan mempersiapkan alat-alat perang. Adnana ing adnan ya fasihu hi Kanjeng Nabi kang fasih. Ya fasihu hi Kanjeng Nabi Muhammad kang fasih. Kaimayatimu supaya sampurna. Kaimayatimu supaya sampurna. Apa an-nasabu nasab? Apa an-nasabu nasab? As-sahihu kang sahih atawa kang bener. As-sahihu kang sahih atawa bener atawa sakeh. Lek jeneng wong kadang digawe jeneng sakeh. Asline iki sahih. Sahih iki bener. Lek sokeh sokongane wong akeh. Nah, kuwi roan. Sokeh, sakeh, sakeh. Lek sakeh, sokeh itu benar. Lek sakeh itu ya bener. Lek sakeh ya karepe iki ya bener. Iki lek wong Jawa ne lek blesetne sokongane wong akeh. Kruyukan. Min jihatil abai. Min jihatil abai saking arah bapak. Min jihatil abai saking arah bapak. Kalau yang tidak mempunyai kitab semacam ini tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bodoh. Mik nadomane tok, hanya nadomannya saja, ya tidak
Tidak bisa akan menerangkan, tapi tidak bisa pahamnya kalau tidak dicatat lewat apa itu rekaman ini, ya tidak bisa. Makanya kalau saya menerangkan itu dicatat. Karena apa? Di dalam kitabnya sampean itu tidak ada. Adanya di dalam sarahnya Aqidatul Awam. Itu ada. Kalau tidak membaca sarahnya itu tidak bisa. Seperti kemarin saya tidak sempat karena kondisi badan saya kurang enak. Ya alhamdulillah barokai doanya Mahasantri IAIN pada pertemuan kali ini kondisi saya alhamdulillah sudah sehat kembali. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf pada pertemuan kemarin. Nah, sekian saja pada pertemuan kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Manfaat dan barokah. Lek barokah seumpama kuwi mang ilmu masalah akhirat, ya iso nglakoni, ya iso diterima karo Gusti Allah, tur tingkah lakunya sudah bisa berubah asale tingkah lakunya itu kurang baik atau punya prasangka tidak baik kepada Allah atau nabinya, setelah mendapatkan ilmu itu akan berubah prasangka menjadi prasangka baik pada Allah dan nabinya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.